Halo, selamat datang Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati. Balik lagi bersama saya Andika Septiadi di channel Andika Septiadi dalam sesi komentar berita yang jujur saja kali ini cukup mengkhawatirkan. Ya, hari ini saya akan membahas sebuah berita dari kompas.com yang mungkin sekilas terlihat sederhana, tapi sebenarnya menyimpan sinyal bahaya besar bagi ekonomi kita. Judulnya pernyataan dari Zulkifli Hasan atau yang sering kita kenal sebagai Zulhas bahwa harga plastik melonjak karena bahan bakunya dari fosil atau dari minyak bumi. Kelihatannya sepele ya, cuma plastik. Tapi justru inilah letak masalahnya. Karena kalau plastik saja udah melonjak, itu artinya ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak di bawah permukaan. Ya, saudara-saudara, mari kita lurusin dulu. Plastik itu bukan sekedar kantong belanja ya. Plastik itu adalah urat nadi ekonomi kecil. Di pasar tradisional semua itu pakai plastik. Pedagang sayur, pedagang bumbu, pedagang daging, semua bergantung pada plastik. Dan sekarang menurut laporan di lapangan, harga plastik naik sekitar 6.000 per pak, dari 17.000 jadi 23.000 contohnya. Ini bukan kenaikan biasa, ya. Ini sekitar 30% lebih. Dan dalam dunia ekonomi, kenaikan 30% dalam waktu singkat itu bukan sinyal normal, itu alarm, ya. Bayangin gini, seorang pedagang kecil yang biasanya keluar modal 60.000 untuk bungkus, ya, sekarang harus keluar 100.000, naik hampir 2 kali lipat. Keuntungannya pasti tergerus, margin keuntungannya ya hilang. Dan kalau ini terus-terusan terjadi, pedagang punya dua pilihan ya, naikin harga atau ya gulung tikar pelan-pelan aja. Sekarang pertanyaannya, kenapa plastik naik? Jawabannya udah disampaikan karena plastik itu berasal dari minyak. Dan ini yang jarang dibahas secara jujur ke publik karena ketika harga minyak dunia naik, yang naik bukan cuma BBM-nya, bukan cuma bensinnya, bukan cuma solarnya, tapi semua. Ya, plastik itu turunan minyak, pupuk itu turunan gas, logistik itu tergantung BBM. Artinya, kalau energi naik, maka seluruh rantai ekonomi ikut naik. Dan kita sekarang sedang melihat efek domino itu mulai muncul, ya. Ini belum selesai. Dalam berita juga disebutkan bahwa perusahaan seperti Perum Bulog ini juga mulai merasakan dampaknya. Artinya, ini bukan cuma masalah pedagang kecil. Ini udah masuk ke level distribusi nasional. Beras, bahan pokok, semua dibungkus, ya. Dan kalau biaya bungkus naik, maka cepat atau lambat, ya, harga barang juga ikut naik. Nah, sekarang saya ingin kita berpikir lebih dalam, ya. Apakah ini mengejutkan? Harusnya enggak. Ini bukan kejadian tiba-tiba, ya. Ini konsekuensi logis. Ketika dunia sedang nggak stabil, ketika konflik global memanas ya, ketika jalur distribusi energi terganggu atau bahkan terblokade, maka harga minyak pasti naik karena kelangkaan. Dan ketika minyak naik, ekonomi di bawahnya akan ikut bergoyang ya. Nah, yang jadi pertanyaan besar ini adalah kenapa terkesan kita seperti kaget? Kenapa pejabat masih tanya kok bisa naik setinggi ini? Padahal ini tuh sudah bisa diprediksi sebelum perang mulai gitu, ya. Disinilah saya melihat masalah yang lebih serius, bukan soal plastiknya, tapi soal kesiapan. Kalau kenaikan seperti ada terasa tiba-tiba ya, berarti ada yang kurang dalam sistem pemantauan kita dong. Berarti data kita nggak cukup cepat. Berarti mitigasi kita tuh belum siap. Dan ini berbahaya. Karena krisis ekonomi itu nggak datang tiba-tiba. Dia datang perlahan, dimulai dari hal kecil seperti plastik ya. Hari ini plastik naik, besok logistik naik, lusa harga pangan naik. Dan tanpa kita sadari, daya beli masyarakat pelan-pelan runtuh. Ya, sekarang saya ingin jujur, ini bukan soal menyalahkan ya, tapi ini soal kesadaran. Pemerintah boleh memenangkan publik, ya, menenangkan boleh. Itu penting. Tapi di internal harus ada sense of crisis.
harus ada rasa bahwa ini bisa jadi masalah besar. Karena kalau tidak, kita akan selalu terlambat dong, ya. Dan satu hal lagi yang menarik perhatian saya itu sekarang banyak pejabat itu turun ke pasar. Itu bagus ya, positif juga. Tapi kalau tujuannya cari data ya, itu keliru. Karena kalau satu pasar itu nggak mewakili Indonesia, satu pedagang itu nggak mewakili jutaan pelaku usaha. Data tuh harus sistematis ya, harus terukur secara nasional. Kalau enggak, kebijakan yang diambil akan berdasarkan ya potongan-potongan realita yang nggak sesuai gitu loh. Dan itu berbahaya. Saudara-saudara kita ya, saya ingin coba ya dengan peringatan sederhana, jangan remehin plastik. Karena ketika plastik itu naik, itu bukan soal kantong. Ini tanda bahwa biaya hidup sedang naik diam-diam. Ya. Dan yang paling berbahaya itu bukan kenaikannya, tapi kalau kita nggak siap, ya. Mulai sekarang kita harus lebih sadar ya, lebih efisien, lebih waspada. Karena ekonomi global ini nggak sedang baik-baik aja. Dan dampaknya udah mulai terasa di depan mata kita. Ya, kalau kita tadi bicara plastik, sekarang gue ingin membawa Anda ke level yang lebih dalam ya. Karena plastik ini bukan akhir jelas ya, ini baru pintu masuk. Coba kita pikirkan satu hal ini baik-baik. Kalau plastik aja naik karena minyak, bagaimana dengan pupuk? Bagaimana dengan transportasi? Bagaimana dengan listrik ke depan ya? Pupuk misalnya. Pupuk itu sangat bergantung kepada gas. Dan kalau harga energi global terus naik, maka biaya produksi pupuk juga akan naik dong. Dan kalau pupuk naik, petani itu akan tertekan. Apa yang terjadi kalau petani tertekan? Produksi bisa turun, harga jual harus naik dong ya. Kalau harga pangan naik, yang kena siapa? Ya kita semua. Ini tuh efek berantai. Dan inilah yang sering nggak terlihat oleh masyarakat. Kita sering melihat harga naik, tapi nggak melihat penyebab di belakangnya gitu. Ya, sekarang bayangin skenario ini. Harga minyak dunia naik terus, distribusi keganggu, biaya logistik ngelonjak, kemasan mahal, produksi mahal. Akhirnya harga di pasar naik. Dan ketika harga naik, daya beli masyarakat turun. Ketika daya beli turun, ekonomi melambat. Dan ketika ekonomi melambat, lapangan kerja ikut tertekan. Ini bukan nakut-nakutin. Ini pola yang udah berulang dalam sejarah ekonomi dunia. Ya, saudara-saudara ya. Yang lebih mengkhawatirkan itu adalah semua ini terjadi pelan-pelan. Nggak langsung kerasa, nggak langsung panik. Tapi tiba-tiba kita sadar semuanya udah mahal. Dan saat itu biasanya udah terlambat. Ya, saya ingin ngajak kita semua itu untuk mulai berpikir apakah kita terlalu bergantung pada energi fosil. Jawabannya ya. Dan selama ketergantungan itu masih tinggi, maka setiap gejolak global akan langsung menghantam kita. Ini bukan cuma soal pemerintah, ini juga soal kita sebagai masyarakat. Pola konsumsi harus berubah, ketergantungan harus dikurangin, efisiensi itu harus ditingkatkan, ya. Karena kalau enggak, kita akan selalu jadi korban dari situasi global. Dan saya ingin tekankan satu ya, kali ini kita itu sering terasa aman gitu, karena belum melihat dampak besar. Padahal tanda-tandanya sudah ada ya. Plastik naik, biaya logistik naik, kebutuhan pedagang mulai muncul, institusi besar juga mulai terdampak. Ya, ini bukan kebetulan, ini pola. Dan kalau pola ini terus berlanjut, maka kita harus siap menghadapi kemungkinan yang lebih berat ya. Bukan berarti kita harus panik, tapi kita harus sadar. Dan yang paling penting kita harus mulai bersiap. Karena krisis itu nggak pernah datang dengan suara keras di awal, dia datang pelan, diam-diam, tapi pasti. Ya, saudara-saudara, di titik ini saya ingin kita jujur pada diri sendiri ya. Kita sering berharap semuanya itu akan baik-baik aja gitu. Kita sering percaya bahwa kondisi ini masih aman kok. Tapi pertanyaannya, ya aman sampai kapan? Kalau tanda-tanda ini udah muncul, kalau biaya hidup pelan-pelan naik, kalau tekanan udah mulai terasa di pedagang kecil, apakah kita masih akan menganggap ini hal biasa gitu loh?
Ingat ya, krisis itu bukan soal tiba-tiba runtuh. Krisis itu proses, dan proses itu sedang berjalan. Hari ini mungkin baru plastik, besok bisa pangan, ya, lusa bisa daya beli. Dan ketika semuanya bertemu di satu titik, ya dampaknya akan jauh lebih besar. Jadi pilihan kita cuma dua, mengabaikan atau bersiap. Thank you.